Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan soal yang akan kita bahas adalah lanjutan dari soal UKK akuntansi untuk paket 2. Di mana di video sebelumnya, di bagian kedua, saya sudah menyelesaikan untuk membahas memproses buku besar. Nah, video kali ini saya akan membahas terkait soal penyusunan laporan keuangan. Yang saya akan bahas di video kali ini terkait menyusun jurnal penyesuaian atau adjusting entry dan memposting jurnal ke dalam buku besar. Oke, kita mulai ya. Ini yang kita bahas. Sekarang kita lihat untuk jurnal penyesuaiannya. Sebelum membuat jurnal penyesuaian, disediakan terlebih dahulu adalah lembar kerja. Nah, ini adalah lembar kerja jurnal penyesuaian di dalam soal ini. Ini adalah soalnya, ada 3 dokumen transaksi, ada dokumen 21, 22, dan 23. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 21. Di dalam sini terdapat 4 soal penyesuaian. Yang pertama, persediaan akhir office supplies dinilai 2.175.000. Nah, kita lihat di neraca saldo akhir, berapakah nilai office supplies-nya? Ini dia office supplies-nya senilai 11 juta. Kalau di persediaan akhir terdapat 2.175.000, berarti berapa yang menjadi beban? Kita hitung nilai yang ada di neraca dikurangin yang ada di akhir periode. Berarti jurnalnya kita salin, berarti akunnya beban ya. Bebannya Office Supplies Expense. Ini dia akun yang kita gunakan adalah Office Supplies Expense. Berarti senilai 11 juta dikurangin dengan yang ada di sini di trial balance 11 juta dikurangin 2.175.000. Oke, jadi nilainya adalah 8.825.000. Ini debitnya, kreditnya akun apa? Ya, kreditnya pastinya adalah akun Office Supplies. Jadi Office Supplies ya, perlengkapan kantor. Ini adalah jurnal yang bagian 1. Oke, kalau udah kita lanjut ke yang nomor 2. Ini adalah beban sewa toko Desember. Nah, kalau di sini sudah dijelaskan kalau beban sewa tokonya adalah 2 juta, ya tinggal kita buat saja. Beban sewanya adalah sebesar 2 juta. Nih, langsung bebannya 2 juta di sini debit. Berarti akun apa yang kita gunakan? Pastinya akun beban sewa atau istilahnya adalah rent expense. Nah, seperti ini. Kreditnya adalah akun prepaid rent. Ini dia, prepaid rent. Senilai langsung 2 juta tanpa menghitung lagi ya. Ini dia jurnalnya. Ini jurnal yang bagian 2. Sekarang kita jurnal yang bagian 3, beban asuransi. Berarti langsung kita catat beban asuransi berarti insurance expense. Ini dia. Nilainya adalah 1.750.000. Kreditnya adalah prepaid insurance. Mengurangi dengan asuransi dibayar di muka. Oke, sudah selesai. Yang keempat di dokumen 21 terkait penyesuaian.
Tafsiran kerugian piutangnya adalah senilai 2,5% dari saldo per 31. Berarti kita buat dulu nama akunnya ya. Pastinya jurnal penyesuaiannya debitnya adalah bad debt expense ya, beban ya. Beban kerugian piutang. Kita ngitungnya bagaimana? Kita hitung 2,5% kita kalikan dengan piutang. Mana nilai piutang? Nih dia piutang account receivable 566,325.000. Nah, hasilnya ini habis kita kalikan, kita kurangi dengan nilai allowance. Nah, ini adalah angka terkait dengan tafsiran kerugian piutang. Debitnya adalah bad debt expense, kreditnya adalah allowance ya. Allowance for debt 2,5% kali piutang dikurangi allowance. Ini dia. Jadi tergantung bisa 2,5% di soalnya, bisa 3 atau 4 atau 5, tergantung soalnya. Oke, untuk nomor dokumen 21 sudah selesai, kita lanjut untuk dokumen nomor 22. Di mana di sini penyusutan equipment adalah 1.375.000. Berarti kita cari akunnya, yaitu beban, berarti depresiasi expense pastinya, beban penyusutan. Kreditnya akunnya adalah yang kita gunakan equipment akumulasi depresiasi. Oke, senilai yang sama seperti soal. Lanjut, dokumen 22 yang bagian keduanya gaji bulan Desember 10 juta. Tapi dibayarnya tanggal 2 Januari, berarti beban gaji. Kita cari akun beban gaji yaitu wage and salaries expense. Kreditnya karena nanti dibayar tanggal 2 berarti kreditnya menggunakan akun expense payable, hutang beban senilai sama 10 juta. Oke, untuk dokumen nomor 22 di penyesuaian udah selesai. Ini yang terakhir. Dokumen transaksi 23 di penyesuaian. Di mana oleh karena pencatatan PPN income dan outcome dengan faktur pajak standar, maka keduanya segera ditutup saldonya ke PPN payable. Kita lihat di neraca saldo akhir, PPN income ini ada di sebelah debit ya. Kalau ditutup di kredit. Nah, begitu juga dengan PPN outcome. Ini saldonya di kredit. Kalau ditutup berarti di debit. Oke, kita buat namanya dulu 31. Berarti debitnya adalah PPN outcome. Karena sesuai dengan soal katanya ditutup. Nah, ini dia. Oke. Langsung angkanya berapa? Angkanya sesuai yang ada di neraca saldo akhir. Ya, biar apa ditutup? Biar saldonya 0 kalau udah ditutup. Kalau debit ke kredit, kredit ke debit. Income kan di debit, ditutupnya di sebelah kredit. Lalu kreditnya adalah PPN payable. Sebesar apa? Sebesar selisih dari PPN outcome dan PPN income. Jadi tetap bikin jurnal itu balance ya. Oke, lanjut untuk yang terakhir. Ini adalah hitung pajak penghasilan, di mana tarifnya adalah 0,5% dari peredaran bruto. Diketahui bahwasannya peredaran bruto di Desember adalah 561.500.000. Oke, kita catat dulu nama akunnya. Bebannya adalah income tax expense. Kreditnya income tax payable.
Nah, kita pilih yang mana? Income tax payable yang 2529. Ini adalah pasal ya. Pajak itu ada pasal 21, 22, nggak mungkin pakai pasal 22. 22 ini PPN, kalau 23 ini tentang jasa ya. Oke, berarti kita pakai yang income tax payable 2529. Oke, kita enter, nomor akunnya kita masukkan. Baru kita hitung. Sama dengan 0,5% kali Rp561.500.000. Kalau udah semuanya selesai kita jumlahkan ya. Bisa dihitung dari jurnal yang pertama. Ini jurnalnya harus balance. Nah, ini dia. Kalau debit kredit diisi sama pastinya balance. Seperti yang ada di sini disampaikan, menyusun jurnal penyesuaian dan posting ke dalam buku besar. Nah, ini jurnal penyesuaian udah selesai, kita posting ke dalam buku besar. Bagaimana cara postingnya? Postingnya sesuai dengan akunnya. Misal nih, office supplies, pindahkan ke office supplies. Nah, seperti ini ya, 31 penyesuaian kredit. Ini kalau office supplies ini karena penyesuaian dikit langsung dihitung aja ya. Langsung berikutnya ke prepaid rent, kita selesaikan dulu prepaid rent. Yang udah kita tandai. Ini dia. Oke, ini udah. Lanjut ke prepaid insurance. Nih, kenapa sih kok prepaid rent duluan? Nah, ini karena dekat nih, ini udah selesai. Lebih mudah lagi. Oke. Ini udah. Expense-nya nanti aja belakangan. Pas buka bagian expense ya. Allowance lagi. Allowance. Ada di kredit allowance-nya. Nah, kredit kalau ketemu kredit itu ditambah. Kalau ini habis posting langsung dihitung aja karena nggak semua buku besar itu akan kita hitung. Jadi beda dengan kalau kita mengerjakan buku besar, memproses buku besar ya, karena itu semua akun pasti terisi. Kalau penyesuaian hanya beberapa akun saja. Lalu equipment akumulasi. Oke, ini udah. Ini juga udah. Kita tinggal tambahkan. Oke. Semua ya diposting ya. Kemudian expense payable. Tuh dekat-dekat semua ya. Expense payable. Lalu berikutnya PPN outcome. PPN payable juga terisi. Ini dia. PPN outcome juga. Ini saldonya kita pindahin. Outcome ada di debit. Nih dia outcome debit. Jangan lupa. Tidak nol. Oke. Kemudian lanjutannya adalah ini udah PPN outcome income ya, PPN income. Ini juga nih income tax yang 21.600 kita isi dulu. Ini PPN income juga. PPN income. Nomor akun 21700.
11.900 ini dia PPN income. Oke, saldonya nol ya karena udah ditutup. Sekarang ke income tax expense. Kita mulai dari income tax expense. Paling bawah nih income tax expense. Di debit. Berarti kita jumlahkan. Oke, udah. Wage and salaries. Oke, di debit. Jangan lupa diposting ya. Terus depresiasi expense. Depresiasi expense di debit. Tinggal ditambahkan. Lalu bad debt expense. Bad debt expense 61.300 di debit. Lanjut udah insurance expense nomor 161500. Oke, tinggal kita tambahkan. Lalu rent expense. Oke, yang terakhir adalah office supplies 61.200. Oke, demikian video kita kali ini telah menyelesaikan untuk mengerjakan soal penyusunan laporan keuangan bagian menyusun jurnal penyesuaian dan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.